menggali lubang menggali jurang untuk dia sendiri si Dedi ini, kalau saya bilang ya. Jadi Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Di dalam agama kita, agama Islam, berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwah gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Jadi seperti itu, di dalam Islam tidak ada pengajaran kebohongan, hanya ada di ajaran Paulus. Gitu Roy Hans. Nah, itu jawaban untuk Anda. Aduh, ente kadang-kadang ya. Quran. Kenapa saya tidak pakai ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan Islam? Kenapa? Karena kalau kita pakai ayat Al-Quran untuk membenarkan Islam kita, mereka nggak percaya. Pakai tulisan yang ada di buku kitab suci mereka untuk membenarkan kita. Itu lebih asik, saudara. Ayo sadar, kita ambil dong senjata untuk jadi milik kita dan memenangkan mereka. Iya, tentu saja. Jadi yang kita lakukan adalah apologetika. Jadi apologetika adalah bagaimana kita Iya, tentu saja. Jadi yang kita lakukan adalah apologetika. Jadi apologetika adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan dan mempertahankan ajaran yang kita anut daripada serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Bukan memasuki kamar orang lain, itu berbeda hal. Ya, kenapa kita kadang harus melakukan comparing? Semata-mata apologetika itu untuk menunjukkan bahwa penuduh dan yang dituduh itu berbeda sehingga tidak ada pemaksaan. Maka kita penting mengetahui ajaran dan juga pemahaman teman-teman kita yang lain. Nah, jadi comparing ini yang kita lakukan agar apa? Agar menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Jadi ada penekanan perbedaan di sini. Dan itulah pertanggungjawaban kita. Kita meyakini bahwa masing-masing dari antara kita itu punya historinya tersendiri, punya sejarahnya sendiri, punya teologinya sendiri. Dan kalau saling dipaksakan, maka kita berhak untuk berapologetika. Makanya yang kita tekankan dengan adanya komparasi itu adalah menunjukkan kita ini berbeda. Sehingga dengan perbedaan itu tidak timbul lagi saling tuduh menuduh yang satu dengan yang lain. Dan itu dilakukan dengan cara apologetika. Mungkin banyak yang salah memahami apologetika ini, tetapi apologetika ini adalah tujuan yang sangat baik. Bagaimana kita mempertahankan ajaran dari pihak kita dan bagaimana kita menjawab kekeliruan dari orang lain yang sering menuduhkan iman kita. Dan siapapun boleh berapologetika. Jadi tidak memasuki kamar orang lain, tidak membahas yang lain, cuma kita melakukan komparasi agar menunjukkan bahwa kita itu berbeda supaya tidak saling menyerang yang satu dengan yang lain. Begitu. Gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Luar biasa hari ini. Pak Thomas, shalom. Silakan Pak Thomas. Ya, shalom. Internet saya ini bego-bego nih hari ini. Oh, diganggu jin. Ini diganggu jin. Silakan Pak. Ya inilah fenomena kita ya. Berbicara tentang kelahiran masing-masing kitab kita. Tentunya kitab mereka kan pasti lebih muda. Dan yang sayangnya pada saat mereka lebih muda dikatakan mengimani kitab kita juga dan lain-lain sebagainya, tapi malah bertentangan dengan kitab-kitab kita.
Nah, pada saat kita membuka suatu kebenaran seperti kayak Elia ini, yang jadi masalah, ya itu pernah tahu tentang cerita anak Batak itu enggak, Pak? Tahu, Pak. Nah, itu kan sama persis itu. Anak Batak itu mengungkap kebenaran itu, mengatakan bahwa nabi palsu itu ada di gurun dan di dalam kota itu. Nah, itulah jadi masalah mereka. Padahal kalau dari dulu sebenarnya kalau kita udah bongkar, kita ini udah perang-perang terus nih, nggak pernah selesai nih perang salib ini. Ini aja di media sosial nih kalau udah terbuka kayak begini semuanya, ya mereka juga jadi bingung. Dedi yang udah terlanjur melompat ke seberang sungai sana, tahu-tahu dengar berita kayak begini, dia juga kebakaran jenggot kan jadinya. Ya serba salah dia kok udah istilahnya di samping dia punya banyak follower, istilahnya dia juga serba salah kalau misalnya mau membantah apa yang berkeliaran di podcast dia atau di berita yang ada di sekitar dia kan tetap membaca berita juga, istilahnya kayak Elia Myron udah mulai nanjak naik ini. Nah, nanti kita takutnya kejadiannya udah kayak siapa nih si anak Batak itu. Nah, saya rasa Pak, suaranya robot, Pak. Robot. Oh, enggak, Pak. Aman. Bisa. Iya, Pak Kopral. Iya, mungkin ya, saya. Aman. Oke. Lanjut. Ya. Elia Myron nih kalau apa dulu? Sebenarnya orang naik pohon kelapa atau di jendela? Silakan lanjut, Pak Thomas. Oke. Elia Myron nih kalau misalnya istilahnya terus bersikeras, saya takutnya kejadiannya kayak anak Batak juga. Ya istilahnya tanpa hal yang jelas dia juga diusahakan dipersekusi, ya kan posisinya. Ya moga-moga aja Elia Myron udah antisipasi. Ya. Betul, Pak Thomas. Kalau Elia Myron ini saya mau belajar sama dia loh, Pak. Dari tutur kata yang adem, yang terkontrol itu dia apologis murni saya rasa, karena dia menjawab dan seterusnya itu tertata beda, bukan serangan-serangan yang senior ruta. Itu penting. Jadi ini sudah cukup luar biasa. Kan mereka itu kan ini Pak, nggak fair. Bagi mereka dakwah ketika dijawab itu penistaan. Bagi Deddy Corbuzier dikira masuk kamar, padahal kita sedang menjawab. Mereka yang masuk kamar kita bahkan mau ngerampok, lalu dijawab, lalu ngamuk-ngamuk. Dedinya kegatalan. Dedi kan lagi gatal nih. Gatal itu karena banyak bangsat. Tahu bangsat? Bangsat itu, saya bukan memaki loh. Bangsat itu dalam bahasa Indonesia artinya kutu, tengu. Jadi gara-gara Elia Myron, si Dedi dikerubungi bangsat, yaitu kutu, Pak. Saya tidak memaki. Oke, Tuhan berkati. Lanjut, Pak. Selesaikan. Ya, yang jadi problemnya kan sekarang kan posisi kita kan minoritas, Pak. Saya takutnya dia diusahakan untuk dibungkam kan. Ya, kita enggak tahu lagi apa taktik selanjutnya. Saya harap aja Elia Myron ini udah waspada, terus istilahnya udah cari cara yang terbaik untuk menghindari masalah kayak gini. Jangan istilahnya ketangkap basah model kayak si anak Batak itu. Ya maklumlah namanya orang retak cari belah kan. Ngerti enggak retak cari belah? Iya. Cari celah. Iya, cari celah dia nunggu celah yang dapat. Kalau ketemu celahnya ya bahaya juga Elia ini. Tapi ya doa kita semoga saja dia selamat lah. Itu aja sih. Ya, dia tetap itu aja di dalam perlindungan Tuhan, Pak. Baik. Terima kasih. Saya tetap positif karena sisi lain dari sisi temperamen, karakter, cara pembawaannya dia tidak ada hukum yang bisa menentang dia. Harusnya begitu. Tetapi faktanya memang seperti di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 itu sudah dikatakan di tempat pengadilan tidak ada keadilan, di tempat pengadilan tidak ada keadilan, di tempat keadilan tidak ada keadilan. Itu jelas, saya beritahu ya saudara, itu adalah semua risiko yang jelas. Saya mendukung Elia Myron dan saya tahu tetap berdasarkan firman Tuhan, beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Dan saudara, posisi kita maka dari itu saya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para apologis yang ada di Indonesia, yang kalau tidak dengar suara Tuhan dia tidak akan lari ke luar negeri karena dia pasang badan.
Nah, kalau ngomong seenaknya sendiri, lalu terutama gini, kamu ngomong seenaknya sendiri terserah kalau di luar negeri, nggak tersentuh itu soal agama. Tetapi jangan menghina, jangan meremehkan, jangan menganggap engkau mewakili Indonesia dengan kata-katamu yang kotor tuh seenaknya sendiri, lalu meremehkan apologis Indonesia, karena engkau di luar negeri tidak tersentuh hukum Indonesia. Saya juga bisa. Maki-maki apapun saya bisa kalau saya tidak tersentuh. Cuma kan bukan begitu kekristenan. Oke ya. Jadi begini saudara, ini lihat. Kita orang-orang yang ada di Indonesia, para apologet itu memang dibutuhkan hikmat marifat yang sembilan rupa. Karena apa? Saya melihat sendiri Pak. Melihat sendiri ketika kasus MKC. Saya kan jadi saksi ahli di waktu itu ya. Ini terjadi loh. Ini ketidakadilan dalam hidup. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di tempat pengadilan. Artinya di tempat sidang. Yang kulihat di tempat pengadilan. Berarti ruang sidang nih Pak. Lalu, di situ pun terdapat apa? Ketidakadilan. Di tempat sidang itu terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, yang kedua, di tempat keadilan juga terdapat ketidakadilan. Ini ruang sidang, Pak. Ya, hukum, di ruang hukum. Ruang hukum Indonesia. Kalau ini, Saudara, Pancasila, sila kelima, Indonesia, Pak. Indonesia itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul nggak? Pancasila diberangus oleh para intoleran. Dan itu terjadi. Tetapi biar bagaimanapun juga, semua ada di dalam kendali Tuhan. Jadi, hikmat tentu, tapi bukan karena ketakutan, saudara-saudara. Hikmat saya pun perlu belajar loh sama Elemeren dari cara tutur kata ngomong yang adem, yang tertata, itu saya perlu belajar loh. Serius Bapak Ibu. Tapi be yourself, itu jelas. Nah, yang jelas ini saudara, tetap kita menjalankan amanat agungnya, yaitu apa? Nih. Baik. Sabar ya, setelah ini. Baik. Atau, wah saya harus pakai ini aja deh. Baik atau tidak baik waktunya. Yang penting, ingat hikmat Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maju terus ya, kalau Elemeron hadir pun saya yakin kok akan adem untuk kita. Yang jelas kan gini Pak, ketidakbenaran adalah musuh iblis. Maka iblis itu akan mencoba memberangusnya sembilan rupa, tetapi kebenaran akan membela dirinya. Seperti yang saya katakan, bahwa dunia ini, mereka itu Pak, antikris itu, sudah tidak bisa lagi menggunakan data dan fakta. Sudah tidak bisa lagi. Yang bisa mereka lakukan adalah ini, klaim dan dusta. Lalu muka tembok, muka kerai gedek ini. Oke, itu sekedar review dari saya. Pak Imade Saunia, apa kabar? Salam Pak Eri, baik Pak Eri. Baik. Saya ya, silakan Pak. Lalu Kain Ama bin Atang, singkat padat ya, silakan. Ini hari ini luar biasa. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Eri. Ya, kalau saya renungkan Pak ya, dengan akal sehat saya sendiri, yang salah masuk kamar itu siapa, kan begitu ya? Tentu yang salah masuk kamar itu bukan kita orang yang percaya Yesus. Kita itu punya etika Pak. Iya. Nah begini Pak Eri ya, saya membayangkan itu ya, kalau orang yang sudah pindah ke sana itu ya, kok suka, bukannya bagaimana ya, kadang dia membenarkan dirinya kok. Dia mengambil ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan ajarannya. Nah, saya tidak kebayang, justru di kekristenan itu kan, kunci kerajaan sorga kan sudah kita pegang. Janji hidup kekal itu yang Tuhan berikan itu kan sudah kita pegang. Nah justru itu ditinggalkan, ujung-ujungnya kan salah masuk kamar Pak.
Disangka sorganya di sana itu benar, sorga-sorgaan, tetapi sorga kekristenan itu kan hidup kekal ya, janji hidup kekal Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sangat jelas kan? Jadi yang salah masuk kamar bukan kita orang percaya, ya, percaya Tuhan Yesus, bukan. Justru kita percaya Tuhan Yesus itu, Pak Eri, ya, kita sudah posisi kita ada di pihak, artinya kita itu di pihak kemenangan gitu Pak Eri. Kita Tuhan itu berpihak kepada kita begitu. Nah, jika Tuhan itu ada di pihak kita, tentu ada kemenangan yang Dia berikan. Ya, walaupun ada kesulitan ya, dengan cara Dia mendustai ya, kita tetap ada kemenangan. Jadi orang Kristen memang punya masalah, memang. Tapi orang non-Kristen juga punya masalah. Yang membedakan adalah orang non-Kristen menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri, Pak Eri. Dia tidak bisa tenang, Pak. Karena dia menghadapi masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan orang Kristen seperti kita yang percaya Tuhan Yesus, menghadapi setiap permasalahan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan sangat jelas berkata, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dengan penyertaan Allah, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Itu luar biasa firman Tuhan, Pak Eri. Nah, begitu juga tertulis di dalam Alkitab kan jelas ya. Allah kita yang kita percaya itu adalah Allah yang Immanuel, ya. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Itu sangat jelas. Makanya saya tidak bingung dah, iman saya tetap saya memilih Yesus, Pak Eri. Ketimbang mengimani ajaran-ajaran cerita dongeng, umpamanya cerita dongeng ngomong kosong. Nah, itu menurut saya itu salah masuk kamar. Menurut saya. Ya. Nah, iya, karena Allah kita beserta dengan kita, Allah yang Immanuel ya. Mungkin sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Allah yang Immanuel itu artinya Allah ada di pihak kita ya dan menyertai kita. Nah, kondisi apapun yang kita alami, nggak usah bingung dah ya. Memang kita perlu luruskan pernyataan mereka-mereka yang mukalab itu, yang pindah ke sana itu. Memang harus kita luruskan. Saya setuju Pak Eri. Kita harus komplain begitu. Nah, dengan adanya apologet Kristen ini ya kita tetap menjawab. Itu hak kita. Jangan dibiarkan orang berdusta ya. Menuduh iman kita yang mungkin anggapannya dia selalu katakanlah mengejek Tuhan Yesus. Nah, itulah garis besarnya. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang beserta dengan kita. Karena Alkitab berkata, Pak Eri, saya teringat di dalam Alkitab, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya, tidak ada. Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam atau sampai akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, dan kalau Tuhan beserta dengan kita, maka kemenangan pasti akan kita dapatkan. Karena Dia mampu menolong kita. Nah itu, ya Pak Eri ya. Luar biasa firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Eri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa, baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Kain Ama bin Atang, lalu Fadilah Hafiz, Westerling. Ini sinyalnya lagi kayak teh celup masuk lagi. Oke, Kain Ama bin Atang. Kain Ama ada muah, salam muah. Kain Ama, panggilan kedua, Kain Ama, break. Lele. Fadilah Hafiz, silahkan, waktu Anda 3 hari 2 malam. Susah jaringan ini Pak Jen. Sudah. Ya, halo. Baik. Silakan, Kain Ama. Susah jaringan saya di sini Pak. Jadi. Oh, ini udah bagus. Oke. Ada yang mau disampaikan?
Atau? Hanya sebentar sedikit saja Pak, hanya kesimpulan saya mau ambil. Langsung kesimpulannya. Oke, silakan. Gimana nih Pak Dedi? Halo? Wah, tenggelam nih. Kain Amal? Ya deh, Ibu Fatilah, silakan. Beliau terganggu sinyalnya. Diganggu jin itu. Ya. Diganggu jin udah, Bu Fatilah aja. Itu. Oh iya, kirain Pak Kain Amalnya hilang, ternyata masih ada. Diganggu jin sinyalnya. Oke. Gimana Ini ya, pandangan Anda? kalau saya bilang ini gara-gara anak 19 tahun dia kejang-kejang. Kalau saya bilang ya, inilah contoh-contoh mu'alaf, salah satunya. Ketika meninggalkan Tuhan, jadinya kayak gini, Pak. Kita lihat berapa banyak mu'alaf modelnya kayak sama kayak Dedi. Sebelumnya kan dia membahas, dia ngobrol sama siapa ya, saya lupa tuh. Haikal. Kenapa Pak? Siapa Pak? Haikal Hasan. Bukan Haikal Hasan. Setelah Haikal Hasan itu loh Pak. Yang ya kenapa dia? Yang Kiai ini yang agak bertolak belakang dengan kebanyakan kadrun di Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa bagaimana penyaluran dana ke Palestina itu tidak seharusnya. Artinya penyaluran dana ke sana itu kurang tepat. Dia di tempatnya dia terus gimana dia menyatakan bahwasanya sisi gelap Hamas. Ya, waktu itu dia ngobrol dan Dedi seakan-akan Dedi sepertinya yang setuju. Anak muda wajah-wajah kayak Arab gitu ya, Bu? Kenapa, Pak? Ya seperti anak muda yang kayak ke Arab-Araban, ke Palestina-Palestinaan gitu wajahnya, enggak? Oh, bukan. Siapa saya lupa. Nah, dia malah intinya adalah dia berseberangan dengan orang Indonesia kebanyakan bahwa dia bilang dia menceritakan sisi gelap Hamas, Pak. Si Kiai ini, si Ustadz ini. Dan Dedi seperti seakan-akan menyetujui ungkapan si Ustadz ini. Ya, terus masalah juga tentang boikot. Memboikotan. Nah, dia kemarin juga, Buya Arazi, iya betul. Dia juga ribut-ribut juga masalah boikot. Nah, begitu ada si Elia, ini mulai kelihatan watak seorang mu'alaf. Maaf ngomong ya, watak seorang mu'alaf. Ya. Saya pikir begini, Pak. Ketika dia di Kristen, di Katolik, pokoknya di Kristen lah gitu ya. Dia tidak belajar sampai tuntas kalau saya bilang. Jadi cuman Kristen ala kadarnya, nek bahasaku. Ya, Kristen ala kadarnya sekedar Bapak Ibuku Kristen, aku ikut Kristen. Dia tidak belajar sesungguhnya. Dan ketika di seberang sana dia nggak ngerti apa-apa. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika itu dia Kristen ngomongin kendang, masalah Bu. ini, kenapa Pak? Kristen kendang, jadi ke gerejanya hanya Paskah sama Natal. Kristen kendang, Bu, dalamnya kosong. Kristen kendang, oke. Ke gereja itu hanya Paskah sama Natal. Rame-rame. Itu yang gawat kayak model begini. Nah, saya yakin kon moco Al-Quran mungkin ora iso. Ya enggak bisa, Bu. Sangat enggak bisa pasti. Nah, ini kan masalah, Pak. Ya. Ketika di agama yang dulu di janjane ra mudeng. Di agama yang baru juga gak mudeng. Tetapi kayak sok ngerti gitu loh. Iya kan? Harusnya ketika di agama yang lalu kamu gak ngerti, di agama yang sekarang kamu ngerti banget baru kamu pindah. Kan harus tahu dulu apakah istilah katakan apakah agama ini, iman ini benar atau tidak gitu loh.
Jangan ujuk-ujuk kamu masuk ke sana, kamu nggak ngerti isinya kok. Akhirnya kesenggol dikit, ngamuk. Modelnya ini satu. Kenapa Pak? Salah masuk kamar itu Bu, salah masuk kamar dah dia itu. Ya maksudnya kamar ya. Iya. Kalau saya bilang bukan salah masuk kamar Pak. Kalau saya bilang memang dia tidak terlalu pintar dan ya mungkin cari viral, cari viral, ya cuan Pak, intinya itu. Kita lihat ya, orang kebanyakan meninggalkan Tuhan, auto botol bahasa saya. Wes aneh-aneh Pak, cara mereka memahami logika mereka itu aneh-aneh, bener aneh-aneh. Ya. Dan lucunya dia pengetahuan kekristenan, sejarah dan segala macam bisa dikatakan 0,5 lah. Kemudian datang Elia yang hanya menjawab bla 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 dengan sangat santunnya. Lah, yang kebakaran jenggot kenapa cuman dia? Oke lah kalau masalah Zuma, kebakaran jenggot siapa dong di tanah. Karena wongnya memang modelnya kan kayak gitu. Dia ini sebenarnya saya bingung juga manusia satu ini. Soalnya dia tuh enggak sadar dia mempertaruhkan nama besar dia loh di hadapan gak cuma orang Muslim saja, di hadapan semua orang Kristen. Ketika orang Kristen ngeliat kayak gitu kok aneh ki wong. Kan begitu. Kalau saya bilang ini saatnya Tuhan mau kasih lihat loh Pak. Ketika kamu tinggalin Tuhan, gampang tok Tuhan mau apa namanya? Mau menjatuhkan kamu tuh gampang Pak. Gak usah saya sebut lah artis-artis petinggi-petinggi yang kemudian meninggalkan Tuhan. Awal euforia, wah banyak yang mengagumi, banyak. Begitu, gak ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak sampai 10 tahun, gak 1-2 orang. Kalau saya lihat ini wes wayahe. Bahasa Jawanya sudah waktunya. Tuhan tuh kasih lihat ya. Kalau banyak sih yang harus dia jadikan konten selain masalah Elia. Karena Elia sedang naik daun tok, Pak. Diundang ke sana kemari. Bisa jadi mungkin, ini kan opiniku, bukan sebuah kebenaran. Dia ngundang Elia ra gelem, mungkin bisa jadi ngono. Kan kita tahu ya. Nah, saya tuh jadi aneh. Elia ini orang baru, sedang viral, ya kan? Kenapa hanya apologet Elia saja yang dia apa namanya? Yang dia tohok gitu. Yang dia betul-betul dia marah gitu. Karena dia sedang viral dan dia sudah mampir ke channel besar seperti channelnya Dr. Richard Lee. Bukan mampir, diundang, Bu. Diundang kan? Maksudnya iya, dia menyetujui dan dia mampir ke sana, istilahnya dia diundang, mau dan dia datang. Dan viral lah seketika si Elia. Poinnya tuh di situ, Pak. Coba misalnya dia mau nggak, berani nggak mengundang sekelas Bambang Nursena? Ora wani. Karena apa? Ya, sekelas Pak BN kan nggak mau yang menyetujui begitu saja undangan orang. Ya kan? Coba misalnya nih, Elia tidak seviral ini. Saya yakin dia nggak akan usik-usik itu. Karena si Elia seviral ini aja dia terus ngutik. Ya. Jadi poinnya adalah dia itu cari momen, golek momen yang ingin memperlihatkan bahwa dia Islam banget. Dia itu memahami tentang Islam dan tentang sejarah Palestina dan Israel. Ini orang, ya saya bilang maaf ngomong, muka dua dan muka tembok wis ngono wae. Ya, udah. Oke, baik.
Monggo. Betul, baik, Tuhan memberkati. Saya sapa dulu Rojif, apa kabar Rojif? Oke, Tim Gor, Tim Gor lalu Westerling, Rojif penutup, lalu kita akan masuk ke closing statement. Yang nama, apakah ini? Oke, Tim Gor, silakan, udah open mic. Tim Tigor. Oh, Tim Tigor. Wah. Selamat malam semuanya, shalom, Tuhan kita, Tuhan beserta kita. Amin. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada umat IKIM. Wah, saya jadi nabi dong, nabi belangkon. Ya, maksudnya siapapun yang mendengarkan channel ini. Ya, followers, followers. Ya. Oh, followers ya, bukan umat IKIM. Jangan nanti saya jadi nabi belangkon, Pak, nanti penistaan. Nabi jenderal. Silakan. Ya, satu, ketika tetangga kita mengatakan bahwa semua nabi itu adalah Muslim, ya saya himbau kepada saudara-saudara kita iyakan aja. Betul kok Abraham itu Muslim, betul kok Musa itu Muslim, betul Yesus itu Muslim. Cuma Allahnya beda. Betul. Dari kata surrender, oke lah. Surrender. Ya, teman-teman ya, tolong diikutin. Betul kok Yesus itu Muslim, cuma Allahnya beda gitu loh. Beda. Dari mana taunya beda? Yesus kan Kristen tahu bahwa Allah itu roh. Yahudi tahu bahwa Allah itu roh. Nah, Nabi RT 6 waktu dites sama orang Quraisy apa itu roh, dia nggak tahu. Jadi nggak mungkin dia nabi. Nabi yang sama setidak-tidaknya sama Allah yang disembah oleh Kristen ataupun Allah yang disembah oleh Israel. Ya, itulah himbauan saya. Iyain aja gitu. Ya, supaya cepat selesai. Iyain aja, tapi Allahnya beda. Allah kita adalah Allah Khalik langit dan bumi. Allah mereka adalah Allah negeri Mesir. Negeri apa? Mekah. Negeri Mekah. Salah alamat, Pak. Bapak bukan hanya salah kamar, salah negara. Terus kedua, tentang Deddy Corbuzier, kita harus ingat dia itu adalah seorang tentara. Di tentara itu ada namanya Sapta Marga. Dia itu dengan menghadirkan, kenapa? Tentara-tentaraan dia ini. Ya, tapi tetap dia itu sudah dikontrak jadi tentara, Pak, disumpah dia itu. Nah, di tentara itu ada Sapta Marga. Dengan menghadirkan siapa sih Nabi Haikal itu di podcastnya, dia telah menyebarkan hal yang tidak jujur. Sementara Sapta Marga ketika berbunyi, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apakah benar yang dikatakan oleh Haikal itu bahwa Yesus dilantik tahun 3000 tahun sekian itu kan nggak benar. 325. Dia nggak boleh membiarkan informasi itu ada di podcastnya sebagai seorang tentara. Nggak boleh, kita bisa tuntut dia melanggar Sapta Marga. Begitu. Ya, itu poinnya sih. Dia itu melanggar Sapta Marga, bisa dituduh melanggar Sapta Marga gitu loh. Itu. Terus yang ketiga tentang kasus Israel Palestina ini, saya menghimbau kepada umat Kristen, umat Yesus, ya tahan dirilah. Itu kan saudara mereka. Kita juga nggak usah membela Israel lah gitu loh. Maksudnya gini, percayalah kita kepada Yesus. Total percaya juga bahwa janji itu sudah selesai. Sebagaimana dikatakan Yesus di penggarap-penggarap kebun anggur. Gitu. Bahwa hak waris kerajaan Allah akan diambil dari mereka dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Sampai orang Yahudi situ bilang, aduh jangan dong gitu loh. Itu satu. Terus perkataan Yesus kepada mereka. Mulai di Matius, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi.
Artinya Yerusalem hancur dan sunyi beneran, jadi puluhan tahun jadi hutan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Tuhan tidak menyertai mereka lagi sampai mereka menerima Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus itu diolok-olok di sana. Dikata-katain sama orang Israel Yahudi bahwa Yesus itu direbus di neraka. Yesus itu adalah anak lonte salon Maria. Aduh, sakit hati saya. Mendidik saya dikatain mendidik saya dikatakan apa saya seperti itu oleh orang Israel. Kita bela-belain dia sebagai bangsa pilihan. Lah yang milih kan udah mati. Gitu loh. Tolong direnungkan lagi. Yang milih sudah mati, maka janjinya selesai, hukumnya selesai. Keterangannya ada di penjelasannya, dijelaskan oleh Paulus di Roma 7. Hukum selesai kalau diibaratkan Israel dengan Allah itu adalah sebagai suami istri yang memberikan janji dan hukum. Kalau salah satunya mati, maka janji dan hukum itu selesai. Seperti itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Mantap. Baiklah. Terima kasih. Ya, itulah sudah ngeklaim ya. Baik. Mana nih? Oh, Rajiv. Shalom Rajiv. Ya, shalom Pak. Apa kabar Pak Rajiv? Gimana Pak? Anda bagian terakhir nih. Deddy Corbuzier ini sebaiknya no comment ya. Dengan hal yang tidak mengerti supaya nggak picik gitu. Masa dia bilang kita salah masuk kamar? Silakan Rajiv. Wah, malah hilang. Ini bukan diganggu jin, ditendang jin. Hilang sendiri. Baiklah, luar biasa hari ini ya. Kita masuk kepada closing statement dari Madisania, Kurban Hawk, Fadila. Ada Westerling, minta maaf. Westerling, shalom. Shalom, selamat malam. Silakan satu kali dengan closing, Pak. Ya, oke, sekalian saya closing ya. Ya, silakan. Ya, ini dia bahas tentang anak baru gede ya. Iya. Ini baru anak baru gede ini yang membuat dia kepanasan. Gimana dengan yang tua-tua? Jadi memang ada kelucuan juga ya. Jadi dia mempermasalahkan dan menuduh bahwa masuk kamar orang. Pertanyaan saya sama Deddy Corbuzier, mengerti nggak yang dikatakan apologetika? Ya. Saya ragu kalau dia tidak mengerti itu yang namanya apologetika. Saya ngerti Pak. Dan saya jamin. Iya. Nggak ngerti Pak. 1000% dia nggak ngerti. Iya, karena apa? Dia berapologetika karena kamarnya dahulu dimasuki. Seandainya kamar iman daripada siapa namanya ini yang ABG ini siapa? Elia Meron. Karena Elia Meron merasa dia dimasuki kamarnya, dikutak-atik kamarnya, kemudian dia memberi kejelasan apa yang ada di dalam kamarnya. Jadi dia tidak masuk di dalam kamar orang lain. Justru dikutak-atik kamarnya, kemudian dia berapologetika. Memberi kejelasan-kejelasan atas tuduhan-tuduhan yang sarampangan. Seperti otaknya Deddy Corbuzier, otak sarampangan. Menuduh tanpa menganalisa, tanpa kaji lebih dulu. Tapi ternyata setelah dipelajari, apa maksud tujuan daripada komen-komen yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, ternyata dia membonceng. Karena Elia Meron ini sudah mulai viral, dia ingin juga menumpang. Dia bahas Elia Meron supaya banyak orang tertarik,
pada kontennya. Itu tujuannya. Tetapi tanpa sadar, dia menonjolkan kebodohannya, ketololannya. Sama yang dilakukan oleh Haikal Hasan. Haikal Hasan ini sudah memprovokasi, sudah merusak tatanan NKRI dengan bahasanya. Dia mengatakan bahwa orang Papua keluar saja dari NKRI. Orang Papua enak kok menjawab. Orang yang Papua bisa berkata, dari dulu kami ingin keluar dari NKRI. Oleh karena itu kami kibarkan bendera Bintang Kejora. Ada apa dengan Haikal? Dari dulu kami minta kok. Cuma pemerintah pusat yang tidak menginginkan kami terlepas dari NKRI. Kalau kalian berarti ada dasar-dasar orang Papua mengibarkan bendera Papua Merdeka atas ucapan yang disampaikan oleh Haikal Hasan. Karena dia sudah menganggap bahwa dia sudah mengusir bahwa dia orang Papua tidak layak menjadi bagian daripada NKRI. Ini kebodohan. Pemerintah juga seharusnya menangkap itu Haikal. Tangkap. Karena ini dia sudah merusak tatanan NKRI. Bahasa-bahasa begini yang berbahaya. Yang merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya karena membela suatu kaum. Hebatnya ini Haikal. Hanya karena Palestina negara yang jauh di sana, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungan apa-apa. Sampai orang di dalam negeri kita sendiri dilecehkan. Mau ditendang, mau dibuang. Ini sangat berbahaya ini. Pemerintah ini harus respon cepat ini. Apa yang diucapkan oleh Haikal Hasan. Kalau pemerintah tidak merespon cepat yang disampaikan oleh Haikal Hasan ini, bahaya menghadang. Bisa-bisa nanti orang-orang Papua mengibarkan bendera. Karena memang kami sudah diminta. Karena pemerintah Indonesia juga tidak merespon apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan. Begitu. Oleh karena itu, janganlah bernarasi seenak perut. Bodoh boleh bodoh. Tapi jangan kebodohanmu dipiara. Begitu saja Pak Ikim. Makasih, lanjut. Terima kasih. Boleh bodoh, pertama jangan dipiara. Lalu kedua, jangan dibagi-bagi. Oke, baiklah. Sebagai intermezzo, kita akan closing statement. Lady First ya. Fadilah Hafiz, Imade Sania, Kurban Hok, lalu Kopral Jono. Kita dengarkan satu pujian berbahasa Aram Bingungologi. Muhammadin di kota Hastamillah. Ini Aramea. Ini Aramea. Ulang. Al-Tidhallun Hasan Manakama Atma At-Imak Al-Tidhallun Hasan Manakama Atma At-Imak Muhammadin di kota Hastamillah. Ini Aramea. Ini Aramea. Ini Aramea. Ini Aramea. Ulang. Al-Tidhallun Hasan Manakama Atma At-Imak Muhammadin di kota Hastamillah. Ini Aramea. Ini Aramea. Iya, dahsyat. Baik, Bupatilah, waktu Anda closingnya. Fadilah Hafiz. Pak,
Baik, closing toh. Closing, silakan. Tadi kayak nama kok bilangnya jima-jima gitu, maksudnya apa ya? Bahasa Arab, Pak, bukan jima, ngawur. Iya, bilangnya jima gitu, dan berapa kali itu disebutin nama Pak dia. nyimak sing ngono-ngono kuwi kok piye to? Iya, Muhammad Dini Iya, ya. toh. Itu bahasa Arab, Pak. Ya, oke. Ya, tapi jima Oke, itu Bu bahasa Fadila, Arab silakan. kan berarti Closing. haram. Oke. Ya, mereka ini apa namanya ya kalau saya bilang kuman di seberang jalan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Modelnya sama semua. Modelnya sama semua. Kenapa? Gini loh, coba dia ngaca ya. Dia ngaca lihat teman-teman mu'alafnya. Dan teman-teman mu'alaf dan yang tidak mu'alaf. Betapa mereka ngeledekin kekristenan tuh kayak apa. Gitu loh. Harusnya dia ngaca balik. Cuman satu Elia saja itu jadi bahan kemarahan dia. Coba kita lihat Kainama, Donditan, siapa lagi? Dulu itu siapa? Yahya Waloni. Cuma. Dan semuanya banyak sekali, belum si siapa? Yang polimuter itu si Ripa lah, Umi Dini, Nandar segala macam. Betapa mereka bahkan bukan kita kalau si Elia ini kan dia menjelaskan ya, menjawab sebenarnya. Gak ada caci maki. Bahkan dia dengan lemah lembut dengan bahasa yang baik. Nah, coba kita lihat yang seberang. Yang di sana, gak usah mu'alaf, gak mu'alaf sama aja. Ustadznya juga kayak gitu. Sampai bilang di salib tuh ada jin. Kalau kita mau tersinggung, bisa saja tersinggung gitu loh. Kamu tersinggung cuma dengan satu Elia. Lah kami kalau mau tersinggung, mau baper dengan banyak model-model mu'alaf lain ya, selain si Dedi ini. Belum lagi yang bukan mu'alaf, yang Islam dari kecil, yang sudah jadi ustadz. Berapa banyak coba kita dikata-katain. Itu loh. Jadi sebelum dia membawa ini apa namanya dijadikan konten masalah Elia, mbok ngacao gitu loh, mbok lihat toh gitu loh, bukan ke diri dia ya, ke diri dia mah DS tidak pernah ngaca kali ya, paling tidak ke rekan-rekan sesama mu'alaf, ke rekan-rekan dia, ustadz-ustadz dia ya. Jadi kalau kamu bilang jangan mengganggu kamar orang lain, ya ngomong sama orang-orang kamu juga jangan mengganggu kamar orang lain. Karena semua apologet itu menjawab tuduhan-tuduhan imanmu sekarang tentang iman kami gitu loh. Kalau kalian tidak memulai, tidak menuduh, kami kan punya hak jawab. Pun Elia punya hak jawab. Ketika kamu kecuali ya, gini loh, kalau kamu apa yang kamu tuduhkan terhadap Elia itu bisa kamu pertanggungjawabkan atau bisa kamu kupas lebih mendalam, ajak Elia undang ke tempatmu, kemudian kamu tanyakan apa mau kowe ki pengen kowe ki apa Elia. Tapi secara apa? Secara cerdas. Secara data yang valid. Jangan asal ngomong cipris, mentang-mentang ini lagi viral, kemudian kamu angkat, kamu tersinggung. Ya, masalah dia juga menyindir masalah si Indah G, siapa itu? Masalah apa dana ke Palestina kalau saya nggak salah tonton itu. Nah sebelumnya dia akan menyetujui ungkapan dari Ustadz Azhari itu, Ar-Razi siapa? Yang mengenai dana yang masuk ke Palestina itu tidak gampang. Ini kan jadinya bertentangan dengan apa yang dia ungkapkan saat ini gitu loh. Dia harus banyak belajar tentang agamanya. Kalau tidak mau ngusik-ngusik agama orang lain dan belajar tentang tentang apologetika. Biar dia paham. Ini orang nggak paham.
Jadi asal ngecipris, atau ngomong kue keliru, padahal di diri dia sendiri, di komunitasnya dia sendiri lebih parah gitu loh. Jadi apa ya? Ini dia kejeblos menggali lubang menggali jurang untuk dia sendiri si Dedi ini, harus saya bilang ya. Jadi kalau kamu nyuruh Elia stop gitu loh, lihat dulu ke tempatmu, itu lebih banyak, lebih parah daripada Elia. Elia dengan bahasa yang baik loh, dan dia menjawab segala tuduhan tempatmu. Kalau tidak ada tuduhan itu, saya yakin Elia pun tidak akan ngomong seperti itu. Gitu. Kalau Dan itu tidak hak ada jawab. yang disampaikan oleh teman-temanmu, ya juga tidak akan kita nih keluar-keluar kayak begini. Benar nggak Pak Heri? Ya, betul. Dan bukannya kamu jual, aku beli, bukan. Masalahnya ini kita punya hak jawab, gitu loh. Kita punya hak jawab mempertanggungjawabkan iman kita. Kenapa kayak begini imanmu? Yo, kita wajib menjawab karena seperti ini. Ya kami punya hak jawab. Dan ketika kami punya hak jawab, jangan itu lalu kamu belokkan ke penistaan agama. Gak bisa begitu. Kalau kita mau balikkan, betapa banyak dari kalangan mereka yang juga menistakan Yesus. Itu loh. Ya, kalau saya ingatin ke beliau ini, hati-hati. Satu, kamu sudah meninggalkan Yesus. Kedua, secara tidak langsung, kamu sendiri menyakiti kami tubuh Kristus. Elia adalah tubuh Kristus, tubuh kita nih loh Pak Jen. Walau saya tidak pernah ketemu, bahkan tidak kenal, tetapi sesama apologet dan seiman, ya, saya merasa ada sesuatu yang tergores ketika ada yang seperti si Dedi ini melakukan tuduhan penistaan agama, itu loh. Jadi ketika menyakiti tubuh Kristus, hati-hati, ya, hati-hati, itu aja kalau saya bilang, hati-hati. Jadi jangan sembarangan. Kalau kami punya hak jawab dengan data, fakta, dan bukti, wes ngono. Kalau kamu cuma ngeciprit bla 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 bla, ya apa bedanya kamu dengan teman-temanmu yang lain? Gitu loh. Jangan nyenggol, kamu nggak mau disenggol genti, gitu loh. Kalau dia enggak, kita nggak nyenggol dia, kita cuma punya si Elia nggak nyenggol dia, kenapa dia yang kayak orang kesurupan, gitu loh. Saya bilang sih dia harus berhati-hati. Itu aja Pak Heri, hati-hati. Oke. Ya. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Baik, lalu korban hoax, silakan. Closing Anda. Korban hoax. Ya, bukan sama dia ya. Oh, oke. Closing. Oke. Ya, jadi begini, Pak. Yang disebut Palestina itu ada Fatah, ada Hamas. Fatah itu di West Bank, Hamas itu di tepi laut yang lagi diserbu habis-habisan gitu. Karena dari sisi Hamas terjadi penyerangan, tapi dari sisi Fatah yang di West Bank, yang di dekat sungai dan danau, itu adem-adem, damai aja gitu. Jadi yang disebut Palestina sebenarnya yang dibela itu bukan Palestina, tapi Hamas, partai garis keras, partai radikal. Bukan Palestina. Palestina pertama kali disebut itu berjasa almarhum Yasser Arafat, pendiri Fatah, PLO, Palestine Liberation Organization gitu. Dia yang mengibarkan pertama kali bendera Palestina, bukan Hamas. Jadi jangan sebut Palestina, lah sebut saja Hamas gitu. Itu yang kalian bela tuh Om, gitu loh Om. Jadi tolong gali sejarah sebelum ngomong lah gitu loh. Saya respect banget dengan Yasser Arafat gitu. Dia itu berjuang dari muda loh. Pernah dikerubutin
sampai begitu rapatnya sehingga dia pakai pakaian wanita kan, dulu kan pakai cadar segala macam gitu, lolos dari pengepungan itu gitu. Itu ada bukunya tuh bagus sekali gitu. Respect saya sama pemimpin PLO yang ini gitu loh. Sampai tuanya tetap dia membela kok gitu loh. Tapi jangan salah, pengibar bendera pertama Palestina dan yang menunjukkan Palestina di peta dunia itu Yasser Arafat dari Fatah, bukan Hamas gitu loh. Jadi sebenarnya pertanyaannya siapa Hamas gitu. Nah nanti kalau dicerita ngamuk lagi, mendingan saya nggak usah cerita gitu loh. Tapi di situ ada gitu loh sejarahnya, pemimpinnya yang ada di Qatar di bawah perlindungan emir, hartanya puluhan triliun, makanannya enak-enak, punya pribadi, punya pengawal. Yang hancur kan rakyatnya gimana? Di jalur Gaza, di pantai. Dianya gimana? Lagi foto-foto gitu. Ya itu deritanya rakyat dan pemimpin yang terpisah jauh di sana gitu. Yang berjuang siapa? Oh, yang jauh. Gitu. Yang enak siapa? Oh, yang di sana di Qatar. Gitu. Ya itu. Jadi jangan membuat halusinasi dengan kata Palestina. Belum tentu Palestina. Palestina itu dua, kiri dan kanan. Gitu, peta deh. Itu jelas kok, kiri dan kanan itu. Gitu. Yang di West Bank tuh lebih gede tanahnya. Gitu loh. Itu hasil dari Yasser Arafat tanda tangan perdamaian. Gitu. Disponsori oleh PBB, disponsori oleh Amerika saat Amerika itu hegemoni terkuat di dunia. Gitu. Nah itu jadi ada juga dukungan dari Mesir untuk perdamaian itu gitu. Jadi sukses berdirinya Palestina itu adalah karena Fatah, bukan karena Hamas. Nggak usah sebut-sebut Palestina kalau cuma separuh doang gitu loh. Nah itu Pak, kalau orang nggak ngegali sejarah dengan dalam ya begini, cuma pengen hura-hura gitu loh, pengen ikut hype lah, lagi curi kesempatan gitu loh, kayak kata Bu Fadila gitu loh ya, ingin sensasi gitu loh ya, capek kalau kayak gitu ya Om ya gitu. Nanti makin redup nih, makin hilang nih ininya viewersnya. Dulu saya pengalaman loh Om, karena Om Deddy saya pikir pinter gitu ya, mengajukan podcast yang cerdas gitu ya. Belakangan ya surut gitu. Ya udahlah, gitu aja Pak. Baik. Dan untuk Deddy ya, belajar agamamu aja sih, ajaran lalu teladan nabimu itu kamu pelajari benar. Sampai soal hubungan seks segala macam pelajari. Lalu mikir, kamu ikut siapa? Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Imade Sania, silakan, lalu penutup Kopral Jono. Ya, baik. Kalau saya secara pribadi ya Pak Heri, dengan iman yang saya miliki ya, saya tetap teguh memilih kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang sejatinya Tuhan yang benar. Dia adalah jalan itu. Nah, kalau orang meninggalkan kebenaran, itu sudah salah jalan, Pak Heri. Pasti dia akan keluar dustanya. Karena dia membenarkan jalannya sendiri. Beda kita orang percaya. Kebenaran itu kita miliki, memang Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang benar. Yaitu Yesus. Karena dia sendiri berkata, aku ini jalan yang benar. Supaya engkau dapat memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, kalau kita sampai tinggalkan apa yang Tuhan katakan, itu kan bodoh ya Pak Eri. Betapa bodohnya. Bagaimanapun tidak bisa Pak. Akan maju orang-orang seperti itu. Saya percaya Elia Maron ini Pak, memang betul-betul dia diberikan karunia yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Itu kalau saya amati dari tutur katanya, sopan dan santun, tenang lagi Pak. Itu. Saya juga pengen belajar berbicara tenang seperti itu. Itulah Tuhan kita yang luar biasa itu Pak Eri, memakai setiap orang.
Karena banyak di dalam Alkitab tertulis. Semua orang-orang yang hebat-hebat tertulis di dalam Alkitab itu, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut berkata-kata. Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan. Itu, ya. Karena Yesus sendiri berkata, ya, aku menyertai engkau. Dari kalimat itu aja kita sudah mengerti tentang Yesus itu. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kebayang nggak itu? Nah, sampai kalau kita tinggalkan ajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, itu sangat bodoh. Itu dungu, alias botol, Pak Eri. Makanya saya lebih baik pilih Yesus. Nyata-nyata sudah kebenaran, ya. Makanya benar Pak Eri bilang itu ya, kalau Alkitab itu cuma untuk orang-orang yang cerdas spiritual ya Pak Eri ya. Iya. Nah, itu saya katakan tadi, kalau Tuhan beserta dengan kita, seperti yang tertulis dalam Alkitab, maka kita mengalami ketenangan, ya, ketenangan yang pasti, tidak bingung kita. Ketenangan itu kita sudah pasti pegang, dan kita dapatkan karena Dia mampu menolong kita. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya itu adalah Allah yang sangat peduli dan sangat mengasihi. Itu Pak Eri dari saya. Baik. Oke, luar biasa. Dahsyat. Terima kasih untuk semuanya. Pak Kopral Jono, masih hadir? Semoga tidak ada gangguan mic. Siap. Silakan. Bantingan Anda. Ya Pak ya. Jadi memang kita tidak bisa, sebenarnya jujur ya, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Kita nggak bisa dan nggak usah merasa perlu. Kita, Alkitab kita dan ajaran kekristenan maupun Yahudi ya, tidak pernah mencoba mengait-kaitkan dalam bentuk apapun dengan kepercayaan lain. Tidak pernah. Tidak ada satupun nas dalam Taurat ataupun dalam Alkitab yang mengatakan maka di ajaran ini telah dinubuatkan Yesus Kristus. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kita tidak perlu minta tolong ajaran lain untuk menunjukkan kebenarannya. Kalau ada sebuah agama yang mengais-ngaiskan pengajarannya dengan ajaran kitab lain, kitab suci lain, itu jelas bukan agama yang benar. Itu adalah agama yang hasil karangan manusia, makanya nggak sempurna. Itu ciri khasnya, Pak. Karena ketidaksempurnaan inilah makanya orang-orang itu mencoba mengais-ngais seperti siamang lagi birahi, Pak. Lompat dahan, lompat sana, lompat sini sambil teriak-teriak. Ini yang dilakukan model-modelnya Haikal Hasan. Lihat waktu suatu diskusi yang harusnya menjadi diskusi beradab, tetapi karena di lingkungan yang salah, yaitu TV OON, dan yang datang di situ si Haikal Hasan, saya melihatnya ini seperti judi sabung ayam, Pak. Bukan suatu diskusi yang menambah wawasan. Cuman sekedar sabung ayam dan modal teriak-teriak ala Haikal Hasan. Haikal Hasan itu siapa, Pak? Ilmu Siapa agamanya di mana? Dia kan bekas marketing perumahan, Pak. Ustadz loh. Itu kan kata mereka. Nyantrinya di mana? Ayo, nyantri di mana? Ayo, di pesantren mana misalnya? Atau apa dia punya suatu istilahnya, kalau nyantri itu kan bisa NU ya. Kalau dia Muhammadiyah itu kan dia sekolah di mana? Di UIN atau di mana? Enggak ada, Pak. Gitu. Dia dengan kelompoknya itu adalah yang dulu zamannya Lumpur Lapindo, Pak. Jadi, aduh, jujur memang Haikal Hasan ini adalah salah satu anasir pemecah belah bangsa. Yang saya heran, orang Indonesia nggak sadar loh, udah dipecundangin sama Haikal Hasan.
Dan Deddy Kobuser ikut-ikutan pula. Cari konten. Cari viral. Nanti habis ini dia pasti akan kemungkinan besar dia akan mengundang Ustadz ini untuk memberi tanggapan atas kata-kata dia. Iya. Itu memang Karena laku. kelicikan yang biasa mereka lakukan, Pak. Memang begitu. Jadi lempar ke kiri, mantul ke kanan, kena raket lagi gitu loh. Memang cara bermainnya seperti itu. Tidak pernah mereka katakan dan berani mengatakan katakan iya, kalau tidak. Nggak berani, Pak. Karena memang nggak ada perintahnya. Berdusta pada kafir itu boleh, Pak. Itu di sebelah. Kalau kita berdusta pada siapapun yang nggak boleh. Nggak peduli dia percaya Yesus apa enggak. Nggak peduli, Pak. Apa ada di Alkitab katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak, kecuali orang yang tidak terima dengan Yesus. Nggak ada kan di Alkitab begitu. Berlaku general kepada seluruh manusia. Makanya Alkitab itu sangat menjunjung kemanusiaan. Ini yang dilupakan sama pola muter siamang birahi ini. Mereka lupa bahwa Alkitab itu merupakan pengajaran moral yang universal, yang applicable, istilahnya dapat dilaksanakan di bangsa manapun, pada zaman apapun. Karena yang diajarkan adalah hati nurani, Pak, yang dikembalikan kemanusiaan hati nurani. Gitu. Jadi ya kalau Deddy mah ya sudah bukan smart people lagi dia. Foolish people. Karena dia sudah memfoolishkan dirinya sendiri, Pak. Itu pendapat saya, Pak. Ya. Jadi buat Deddy belajar yang banyak, terutama tentang sejarah Islam yang benar. Bandingkan dengan sejarah dunia. Bandingkan aja. Nah, nanti kamu banyak belajar di situ. Ya. Oke, gitu dari saya, Pak Eri. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya, luar biasa hari ini ya, yang dilacak sekalian. Saya akan mereview saja apa yang dikatakan Deddy Corbuzier, bahwa dia sebetulnya sedang meludah ke udara lalu nemplok ke mukanya sendiri. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih. Karena ini very sensitive. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Muslim itu tidak pernah bisa menunjukkan bukti bahwa dipalsukan. Sampai kapanpun enggak akan. Waktu itu Pak Heri bentar. Kalau mereka anggap palsu, yo jangan dipakai untuk mereka mencari pembenaran. Mbok yo wis ngomong palsu ya rasa dinggo gitu loh. Nah, harusnya Om Deddy harus lihat, nonton ini. Ini lebih parah dari Elia loh. Ya. Mereka bilang kita mencuri kitab Taurat, sudah tahu curi, kenapa Alkitabku kamu curi-curi semua gitu. Maling dari maling. Itu satu, Pak. Harusnya Deddy nonton ini. Betapa banyak orang-orang dari kalangan dia itu lebih parah dari Elia. Elia cuma menjawab, lah kamu menuduh gitu loh. Parah mana menuduh dengan menjawab, gitu aja. Baik, saya lanjutkan. Karena tertulis itu A-L-L-A-H. Mereka baca Allah.
Istilah kita sudah diadopsi kalau bahasa saya agak kasar, sudah dicuri. Nama Allah dicuri. Nama istilah Nabi dicuri. Istilah kitab dicuri. Istilah zakat dicuri. Tapi diselewengkan. Suci, saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik, di dalam kitab 1 Petrus. Jika engkau ingin merdeka, maka engkau menjadi hamba Allah. Tapi yang masalah itu di Indonesia. Yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Nama Allah dicuri. Nama istilah Nabi dicuri. Istilah kitab dicuri. Istilah zakat dicuri. Tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri. Tapi maknanya diubah. Itu sama Ustadz Menachem Ali ku sayang. Ya, kalau begitu-begitu sama Ustadz Menachem Ali. Cintaku. Barakallah. Untuk membenarkan Islam. Kenapa? Karena kalau Al-Quran. Kenapa saya tidak pakai ayat-ayat Al-Quran? Untuk membenarkan Islam. Kenapa? Karena kalau kita pakai ayat Al-Quran untuk membenarkan Islam kita, mereka nggak percaya. Pakai tulisan yang ada di buku kitab suci mereka untuk membenarkan kita. Itu lebih asik, saudara. Ayo sadar, kita ambil dong senjata untuk jadi milik kita dan memenangkan mereka. Insya Allah. Berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwah gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Jadi seperti itu, di dalam Islam tidak ada pengajaran kebohongan, hanya ada di ajaran Paulus. Gitu Roy Hans. Nah, itu jawaban untuk Anda. Aduh, ente kadang-kadang ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mereview kembali bukan klarifikasi ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Meron ini langsung Pak Heri, sebentar Pak, sebentar. Konon beritanya si Muhammad Ali ini yang pakai Menachem nama Ali, profesor. Itu profesor bahasa. Apa dia nggak ngerti transliterasi? Apa dia nggak ngerti? Ya, jadi, itu kalau dia seorang itulah keprofesorannya untuk ini Pak, keprofesorannya dia untuk berbohong. Dia harusnya paham Pak, itu namanya bahasa serapan, transliterasi, dia paham kalau dia sebagai seorang profesor. Saya kok jadi malah meragukan ya keakademikan dia. Kasihan banget itu universitas yang hire dia sebagai dosen ya, kasihan sekali. Dikibulin tuh universitasnya Pak. Gitu. Betul. Ya, Ya, itulah keprofesorannya dia, Pak. Keprofesorannya dia itu untuk membohongi umat Islam, itu jelas. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan dengarkan Elia Meron. Apa tanggapannya terhadap semuanya itu? Sangat bijaksana, sangat apa ya, berkarakter ya. Nah, Anda yang menuduh yang nggak benar ya, wah, LGBT dan lain sebagainya. Saudara, saya kasih tahu. Kalau onta itu bisa bicara, yang penting otanya itu benar atau enggak yang disampaikan. Nggak usah ngomong gitu ya. Kalau mau kamu nuduh-nuduh, saya bisa membuka kitab sucimu, tapi biar bagaimanapun dia tidak pernah ada cerita, termasuk Rasul kami, pernah cerita ada laki-laki hitam tinggi besar, tinggi panjang kurus, berwajah India, telanjang nugangi Nabi di Kristen waktu membacakan kitab suci, itu nggak ada. Ya, jadi hati-hati. Saya selalu memberikan kaca kepada kalian semua. Oke, kita dengarkan Elia Meron. Kan adalah apologetika. Iya, tentu saja. Jadi yang kita lakukan adalah apologetika. Jadi apologetika adalah bagaimana kita
Iya, tentu saja. Jadi yang kita lakukan adalah apologetika. Jadi apologetika adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan dan mempertahankan ajaran yang kita anut daripada serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Bukan memasuki kamar orang lain, itu berbeda hal. Ya, kenapa kita kadang harus melakukan comparing? Semata-mata apologetika itu untuk menunjukkan bahwa penuduh dan yang dituduh itu berbeda sehingga tidak ada pemaksaan. Maka kita penting mengetahui ajaran dan juga pemahaman teman-teman kita yang lain. Nah, jadi comparing ini yang kita lakukan agar apa? Agar menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Jadi ada penekanan perbedaan di sini. Dan itulah pertanggungjawaban kita. Kita meyakini bahwa masing-masing dari antara kita itu punya historinya tersendiri, punya sejarahnya sendiri, punya teologinya sendiri. Dan kalau saling dipaksakan maka kita berhak untuk berapologetika. Makanya yang kita tekankan dengan adanya komparasi itu adalah menunjukkan kita ini berbeda. Sehingga dengan perbedaan itu tidak timbul lagi saling tuduh menuduh yang satu dengan yang lain. Dan itu dilakukan dengan cara apologetika. Mungkin banyak yang salah memahami apologetika ini, tetapi apologetika ini adalah tujuan yang sangat baik. Bagaimana kita mempertahankan ajaran dari pihak kita dan bagaimana kita menjawab kekeliruan dari orang lain yang sering menuduhkan iman kita. Dan siapapun boleh berapologetika. Jadi tidak memasuki kamar orang lain, tidak membahas yang lain, cuma kita melakukan komparasi agar menunjukkan bahwa kita itu berbeda supaya tidak saling menyerang yang satu dengan yang lain. Begitu. Wala yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih meninggihi. Artinya Islam hebat, tidak ada yang melebihi. Iya, Islam iya, tapi orang Islamnya enggak kok. Udah melarat, terbelakang, jorok, tidak aman, tidak amanah, berantem dulu. Di mana hebatnya? Teknologi ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka. Politik mereka. Militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromod, goblok, bodoh. Baiklah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.